Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Islampedia semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam menjalankan ibadah, pemilihan sajadah menjadi hal yang penting, namun tidak semua sajadah layak digunakan sholat. Ada beberapa jenis sajadah, yang baiknya kita hindari, karena dapat mempengaruhi kualitas ibadah kita. Pada video kali ini, kita akan membahas 9 sajadah yang dilarang dipakai salat. Menurut ajaran Islam, penting untuk memahami larangan ini guna menjaga kesucian ibadah kita. Namun sebelumnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal. Pertama, sajadah terlalu mewah. Pertama-tama kita perlu memahami bahwa penggunaan sajadah yang terlalu mewah telah dilarang dalam Islam. Dalam konteks ibadah, kemewahan seperti sajadah yang terbuat dari sutera atau dihiasi dengan benang emas bertentangan dengan prinsip kesederhanaan yang diajarkan agama kita. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan Imam Bukhari, barang siapa yang memakai sutera di dunia ini, maka tidak akan memakainya di akhirat. Ini menegaskan bahwa penggunaan bahan mewah seperti sutera tidak disukai dalam praktik ibadah. Ajaran Islam menekankan kesederhanaan dan kerendahan hati, sehingga diarahkan untuk menghindari kecenderungan terhadap kemewahan yang dapat mengalihkan perhatian dari esensi spiritual. Ibadah para sufi dengan penekanan pada kesederhanaan juga sangat menyarankan melawan penggunaan barang-barang mewah dalam ibadah. Mereka mengingatkan bahwa keterikatan pada dunia material dapat menghalangi pencapaian keadaan spiritual yang lebih tinggi. Dengan memilih sajadah yang sederhana, kita tidak hanya mematuhi larangan hadits, tetapi juga mendukung upaya menjaga fokus dan ketulusan dalam beribadah. Ini membantu kita menghindari gangguan yang tidak perlu, yang dapat timbul dari penggunaan barang mewah. Dengan demikian, kesederhanaan dalam pemilihan sajadah menjadi suatu wujud dari pengabdian yang tulus dan mendalam dalam ibadah kita. Kedua, sajadah terlalu empuk. Perlu dicatat bahwa penggunaan sajadah yang terlalu empuk juga telah dilarang oleh beberapa ulama dalam Islam. Dalam memilih sajadah untuk ibadah, kita harus mempertimbangkan keempukan atau ketebalannya, karena kelembutan yang berlebihan dapat menghambat kualitas sujud. Menurut ajaran Islam, sujud harus dilakukan dengan menempelkan dahi ke tanah, sebagai simbol kerendahan diri di hadapan Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Nabi Muhammad bersabda, "Aku diperintah supaya bersujud di atas 7 tulang dahi, seraya menunjuk pada hidungnya, di atas 2 belah tangan, kedua lutut dan di atas kedua ujung kaki." Hadis ini menegaskan pentingnya kontak fisik langsung dengan tanah. Sajadah yang terlalu empuk jelas bisa mengurangi kemampuan untuk merasakan kerendahan diri sepenuhnya, yang merupakan esensi dari sujud. Ulama menegaskan bahwa kehadiran fisik dan mental penuh selama sujud adalah krusial. Sajadah yang terlalu empuk bisa menimbulkan rasa kenyamanan yang berlebihan dan mengurangi kesadaran spiritual. Oleh karena itu, memilih sajadah dengan ketebalan dan kekerasan yang tepat tidak hanya mendukung keabsahan sujud, tetapi juga membantu memelihara kerendahan diri dan kehusyukan dalam ibadah. Dengan demikian, memilih sajadah yang sesuai dengan ketentuan ini menjadi bagian penting dari menjaga kualitas ibadah kita. Ketiga, sajadah bermotif simbol agama lain, penting untuk menjaga identitas Islam dalam setiap aspek ibadah, termasuk pemilihan motif atau ornamen dalam sajadah. Penggunaan simbol agama lain pada proses pelaksanaan ibadah, seperti pada sajadah yang mengandung bintang atau motif berhala, secara langsung bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka." Hadis ini menekankan pentingnya membedakan simbol-simbol Islam dari praktik agama lain, terutama dalam konteks ibadah. Untuk mempertahankan kemurnian akidah dan identitas Islam, menggunakan sajadah yang mengandung simbol agama lain dapat membingungkan dan melemahkan pemahaman tentang keunikan dan kesucian ibadah dalam Islam, serta berpotensi merusak kehusyukan dalam beribadah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih sajadah yang terbebas dari motif atau simbol agama lain selain Islam. Ini bukan hanya untuk menjaga kesucian ibadah kita, tetapi juga sebagai wujud penghormatan terhadap prinsip tauhid yang menjadi dasar keyakinan Islam.
Dengan memilih sajadah yang terbebas dari simbol agama lain, kita bisa memastikan bahwa ibadah kita tetap khusyuk dan bersih dari segala bentuk kesyirikan, atau penyerupaan dengan praktik agama lain. Keempat, sajadah dengan simbol musuh Islam. Islam mengajarkan pentingnya menjaga diri dari penggunaan simbol-simbol yang terkait dengan musuh-musuh Islam, termasuk dalam pemilihan sajadah untuk ibadah. Penggunaan simbol seperti motif mata satu dajjal atau simbol tanduk setan, tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga dapat membawa pengaruh negatif terhadap psikologi dan spiritual kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, mengisahkan bahwa Nabi Muhammad memperingatkan umatnya tentang Dajjal dan ciri-cirinya, termasuk mata satu sebagai simbol kekufuran. Konteks ini menggunakan sajadah yang mengandung simbol-simbol yang terkait dengan musuh Islam, dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan atau bahkan penghormatan terhadap kekuatan yang berlawanan dengan ajaran Islam. Ini secara langsung bertentangan dengan surah Al-Baqarah ayat 208 dalam Al-Quran, yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya, dia bagi kalian adalah musuh yang nyata." Ayat ini menegaskan larangan untuk mengikuti atau mempromosikan apapun yang terkait dengan musuh Islam, termasuk melalui penggunaan simbol-simbol dalam ibadah. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk memilih sajadah yang bebas dari simbol-simbol yang dapat mengidentifikasi atau menghormati musuh Islam, demi menjaga kemurnian ibadah dan kekuatan iman. Dengan demikian, pemilihan sajadah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ini, menjadi bagian penting dari menjaga integritas spiritual dan kehusyukan dalam beribadah, bagi umat Islam. Kelima, sajadah dengan warna kontras. Pemilihan warna sajadah juga memegang peranan penting dalam menciptakan keseragaman dan menghindari perpecahan antar jamaah. Warna yang terlalu mencok atau kontras dengan lingkungan sekitar, dapat mengganggu konsentrasi, tidak hanya bagi pemilik sajadah, tetapi juga bagi jamaah lainnya. Sebagai contoh, memakai sajadah berwarna merah darah, sementara jamaah lain memakai sajadah dengan warna putih atau warna kalem, adalah hal yang dilarang. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi Muhammad mengajarkan tentang pentingnya kesatuan dan kebersamaan dalam sholat, termasuk aspek visual yang harmonis. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan tentang warna sajadah, prinsip kesatuan dan harmonisan dalam sholat berjamaah dapat diterapkan dalam pemilihan warna sajadah yang tidak mengganggu atau mencolok. Memilih warna sajadah yang netral dan tidak mencolok akan mendukung keseragaman visual dan membantu menjaga fokus jamaah dalam beribadah. Sejalan dengan ajaran surah Al-Hujurat ayat 10, tentang pentingnya persaudaraan dan kesatuan di antara orang-orang beriman. Oleh karena itu, mempertimbangkan warna sajadah yang akan digunakan, bukan hanya merupakan pertimbangan estetika, tetapi juga bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas ibadah bersama, dan memperkuat tali persaudaraan di antara umat Islam. 6. Sajadah bergambar makhluk bernyawa. Larangan terhadap penggunaan gambar makhluk bernyawa dalam Islam, termasuk pada sajadah. Hal ini didasarkan pada hadis yang sahih. Nabi Muhammad bersabda, "Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk bernyawa." Larangan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa kehadiran gambar-gambar tersebut dapat mengganggu kekhusyukan dan keseriusan ibadah, serta berpotensi mengarah pada praktik syirik. Karena itu, pemilihan sajadah harus menghindari gambar makhluk bernyawa, guna menjaga kesucian ibadah. Menghindari penggunaan sajadah yang mengandung gambar makhluk bernyawa, akan membantu umat Islam menjaga kesucian ibadah dan menghindari potensi tergelincir ke dalam praktik yang bertentangan dengan ajaran agama. Ini juga menjadi upaya untuk memastikan bahwa lingkungan ibadah kita benar-benar bersih dari segala bentuk gangguan visual yang dapat mengganggu fokus dan konsentrasi dalam beribadah kepada Allah. Ketujuh, sajadah bergambar yang diharamkan. Menghindari gambar yang diharamkan seperti gambar babi, ular, anjing, motif perjudian, gelas-gelas minuman keras ataupun pornografi pada sajadah, adalah esensial untuk menjaga keabsahan ibadah. Islam memandang gambar-gambar tertentu sebagai hal yang tidak sesuai untuk dijadikan objek dalam konteks ibadah. Sebagaimana yang ditekankan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya, dari gambar-gambar itu ada yang diharamkan dan ada yang mendatangkan asap. Menggunakan sajadah yang mengandung gambar haram,
dapat mengurangi kehusyukan dan keabsahan ibadah. Mengingat perhatian kita dapat teralihkan kepada gambar tersebut, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Para ulama menekankan pentingnya memilih sajadah yang terbebas dari gambar-gambar yang diharamkan, untuk memastikan bahwa lingkungan ibadah tetap suci dan kondusif. Demi mencapai kehusyukan maksimal dalam beribadah, dengan memilih sajadah yang tidak mengandung gambar-gambar yang diharamkan umat Islam, dapat menjaga kesucian tempat ibadah, dan memastikan bahwa fokus ibadah tetap terjaga. Ini juga merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa ibadah kita sesuai dengan ajaran agama dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang diharamkan. Dengan demikian, pemilihan sajadah yang bersih dari gambar-gambar yang diharamkan merupakan langkah penting menjaga kesucian ibadah kita, dan memperkuat ketaatan kepada ajaran Islam. 8. Sajadah yang membuat jarak semakin lebar, menjaga kerapatan antar jamaah dalam saf salat, adalah sebuah aspek penting dalam ibadah berjamaah, yang dapat dipengaruhi oleh ukuran sajadah. Islam menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara umatnya, termasuk saat melaksanakan salat berjamaah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, menyebutkan bahwa, Nabi Muhammad bersabda, rapatkan dan luruskanlah dan hampirkan anara ba'ahuan, musik. Betapa pentingnya menjaga kerapatan dan keseragaman dalam salat, untuk menciptakan barisan yang solid dan merapatkan barisan umat Islam, dalam beribadah. Sajadah yang terlalu besar bisa membuat jarak antar jemaah menjadi lebih lebar, sehingga bertentangan dengan prinsip ini. Begitu pula sajadah bersambung yang sudah ditentukan oleh pabrikan. Biasanya terlalu lebar, sehingga sholat tidak bisa rapat. 9. Sajadah bergambar Ka'bah atau bangunan suci Islam. Seorang imam di Saudi, pernah ditanya tentang sajadah yang ada gambar Ka'bah atau masjid, apakah boleh sholat di atasnya. Dia berpesan bahwa, tidak layak menaruh sajadah yang ada gambar Ka'bah atau masjid untuk imam. Hal ini karena terkadang, gambar-gambar tersebut mengganggu dan memalingkan pandangan yang dapat mengurangi konsentrasi dalam sholat. Pesan ini didasarkan pada pengalaman Nabi Muhammad ketika beliau sholat dengan kain yang memiliki gambar. Beliau melihat selintas gambarnya. Ketika selesai beliau mengatakan, pergi dengan kain bergambar ini ke Abu Jaham, dan datangkan kepadaku dengan kain kasar tidak bergambarnya Abu Jaham, karena ia berusan melalaikan salatku. Muttafaq alaihi dari hadits Aisyah radhiyallahu anha. Kalau seorang imam tidak terganggu dengan hal itu, karena buta atau karena hal ini seringkali dilewati sehingga tidak ada perhatian dan tidak mengalihkan pandangannya, maka kami berpendapat tidak mengapa salat di atasnya, namun jangan merasa bisa lebih khusyuk daripada Rasulullah. Terlebih lagi, Ka'bah dan bangunan suci lainnya seperti gambar Masjid Nabawi, tidak boleh digambar di atas sajadah dan di atas kasur. Sebaiknya untuk tidak sholat di atas sajadah tersebut, karena berdiri di atas Ka'bah dan menginjaknya, merupakan salah satu jenis perendahan. Hal ini berbeda jika gambar Ka'bah dipajang di dinding atau tidak diinjak-injak maupun ditiduri, sehingga tidak berpotensi merendahkan simbol-simbol Islam. Dengan demikian sangat penting untuk memahami dan menghormati nilai-nilai serta simbol-simbol dalam Islam, termasuk dalam pemilihan sajadah untuk ibadah. Menjaga kesucian dan kehusyukan ibadah harus menjadi prioritas utama bagi umat Islam, dengan memilih sajadah yang bebas dari gambar-gambar yang dapat mengganggu fokus dan konsentrasi dalam sholat. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.